Sudah, Pak. Assalamualaikum, Pak Im. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Pono sendiri gimana? Alhamdulillah, Pak, baik juga. Mohon izin, Pak, izin wawancarin Bapak untuk mata pelajaran supervisi, Pak, tentang administrasi siswa, Pak. Apa yang bisa dibantu nih? Iya, Pak. Ada 3 pertanyaan nih, Pak, yang sekiranya harus Bapak jawab, Pak. Yang pertama, bagaimana sih proses administrasi siswa pada saat pembelajaran daring, Pak, menurut Bapak? Ya kan, kalau misalkan kembali pertanyaan ke administrasi, berarti kan harus lebih detail nih, administrasi dalam hal apa nih? Apakah penilaiannya, apakah dalam absensinya gitu, atau memang secara umum gitu. Nah, kalau secara umum sih seperti biasa, penilaian maupun absensi kita laksanakan ya. Kalau misalkan kemarin dalam kondisi yang normal, biasa kita kan absen masuk pelajaran. Nah, kalau hari ini semenjak adanya pandemi ya kita melakukan secara online gitu. Biasanya kalau saya pribadi untuk penilaian maupun absensi saya menggunakan Google Form gitu, terkadang menggunakan Zoho itu. Oh gitu, Pak. Untuk administrasi pada pembelajaran daring ini, Pak, ada kendala gak sih, Pak, menurut? Ya banyak ya kendalanya, bisa dari sayanya pribadi maupun kepada dari siswanya. Ya, yang paling umum paling sering adalah masalah kendala itu di jaringan internet misalkan, karena kan setiap letak geografis mempengaruhi proses jaringan internet yang ada. Kalau saya pribadi, dari saya terkadang agak susah itu ketika misalkan sudah memasuki misalkan musim-musim penghujan seperti ini, jaringan agak susah karena memang saya juga tidak menggunakan wifi gitu ya, karena memang belum tersupport dengan baik di wilayah saya. Jadi mau nggak mau saya mengandalkan kuota data ada di handphone. Nah, sedangkan semua provider itu sudah rata-rata sudah saya coba dan memang seperti itu. Nah, yang kedua kendala dari siswanya sendiri adalah pada dasar sama dengan guru, itu kadang-kadang memang kendala jaringan. Yang kedua kuota, karena mereka kan masih pelajar, mungkin kuotanya tidak sebanyak misalkan yang guru punya atau orang tua punya gitu. Dan seperti itu. Terus yang ketiga mungkin device-nya sendiri. Artinya beberapa kendala terakhir yang diakui adalah device-nya, atau misalkan handphone atau laptopnya suka mengalami permasalahan yang cukup berarti, seperti misalkan karena mungkin terpakai sering pertemuan dengan menggunakan online, karena ada handphone yang panas lalu dia bahasa anak-anak itu nge-lag gitu, masih kayak gitu. Iya, Pak. Nge-lag. Atau tiba-tiba laptopnya pas lagi dipakai baterainya habis, mati lampu. Nah, itu paling kendala-kendala seperti itu. Oh, seperti itu ya, Pak. Menurut Bapak nih, Pak, saat pembelajaran daring pada saat Zoom, kan banyak nih, Pak, siswa-siswa yang menonaktifkan videonya, Pak, pada saat pembelajaran, apa entah itu pelajarannya lama gitu, Pak. Menurut Bapak gimana sih? Kan pasti kan kalau dinonaktifkan biasanya kan guru kan berasa kayak nggak diperhatiin gitu, Pak. Tidak diakui ya. Iya. Iya. Kalau ditanya seperti itu pasti gitu. Artinya kami dari pihak guru kan jadinya menerka-nerka nih apa yang terjadi di balik layar itu gitu loh. Apakah para siswanya mungkin ada yang tiduran, apakah sambil makan dan segala macam. Nah, kalau saya pribadi treatmentnya adalah biasanya yang sistemnya dadakan, artinya yang tidak bisa dibuka oleh mereka, entah saya absen mendadak, saya panggil namanya gitu kan, untuk mengetahui bahwa mereka ada, atau di tengah-tengah pembelajaran ketika pembelajaran sedang berjalan, biasanya suka saya panggil nih namanya gitu, sehingga mereka jadinya walaupun kamera mati mereka stay gitu. Nah, yang kedua biasa untuk menyalakan kamera, biasa saya pancing alasan dengan untuk absen, sehingga ini saya mau absen nih untuk foto. Nah, mereka nyala. Kalau ada yang nggak nyala, berarti memang orangnya nggak ada, berarti nggak mendengarkan apa yang saya instruksikan, seperti itu. Oh,
seperti itu ya Pak. Jika ada pembelajaran nih Pak, si siswa tersebut lagi di jalan nih Pak, gimana Pak menurut Bapak? Ya, kalau saya pribadi tidak membatasi ruang dan waktu dalam belajar kan, karena kan memang belajar itu bukan hanya dalam ruangan. Silakan saja, yang terpenting adalah apa yang ingin dicapai gitu ya dari si guru ataupun ya kurikulum dengan apa yang dicapai untuk siswa sendiri itu paling tidak terganggu gitu ya. Artinya memang tidak mengenal ruang dan waktu, silakan saja selama sekali tidak mengalami gangguan ya, atau misalkan dia dalam kendaraan gitu ya, kasusnya yang terbaru nih, lagi ngajar ternyata dianya pulang kampung karena ada keluarganya meninggal tapi ikut belajar. Bagi saya, mohon maaf, bukan saya artinya nanti silakan, nggak masalah, karena memang saya masih appreciate dia karena dia masih mau belajar walaupun di dalam kendaraan bersama keluarganya, karena memang kita kan tidak bisa melarang karena memang ada duka dan segala macam yang kita tidak bisa intolerir, tapi kita harus toleransi karena apapun saya yakin nggak ada yang mau seperti itu kan kejadian. Tapi kalau memang alasannya pas saya lagi jalan-jalan, nah itu baru ada catatan khusus. Tapi kalau memang kasus-kasus tadi misalkan, oh iya mohon maaf Pak, saya kemarin hari ini pulang kampung, terus sekarang saya lagi balik lagi karena ada keluarga yang meninggal, jadi mohon maaf ya Pak kalau ada gangguan suara-suara ini. Nah itu masih saya berikan acungan jempol lah, ibaratnya berarti ada niatan memang mau belajar walaupun dengan kondisi yang mendesak dan situasi yang memang tidak menguntungkan baginya, seperti itu. Oh baik Pak, berarti Bapak mensetujui ya, apa gimana ya, mentolerir pada saat siswa berkendara itu ya Pak, pas pembelajaran daring ya Pak? Artinya saya menyetujui atau membolehkan itu dengan alasan yang memang masuk akal, satu. Yang kedua yang berhubungan dengan kemanusiaan gitu ya, karena ada guru juga kemarin yang sempat dia membantu orang tuanya mencari oksigen, misalkan sambil ngantri ya dia tetap online gitu. Artinya kita semua seperti itu karena memang kita tidak bahasanya tidak harus memaksakan harus di rumah gitu, karena memang kan kondisi pandemi ini kan banyak hal gitu ya, makanya kita tidak bisa memaksakan harus kudu mesti wajib misalkan di rumah depan laptop, enggak. Kalau selama masih bisa dia membuka, sekali lagi tadi tidak ada gangguan membuat dia belajar, tidak ada gangguan untuk guru memberikan informasi berupa pembelajaran, maka bagi saya pribadi itu tidak menjadi masalah seperti itu. Oke Pak, baik. Lanjut ke pertanyaan kedua nih Pak. Menurut Ya, Bapak, apakah proses administrasi siswa dapat dilakukan dengan baik? Kalau bagi saya mungkin tidak 100% baik gitu. Karena kan kita tidak mengetahui, tadi saya bilang kalau seandainya kita, contoh begini, masalah absensi misalkan ya, saya yakin tidak, misalkan kan biasanya pelajaran itu berturut langsung nyambung gitu ya. Apakah langsung siswa absen pada saat itu juga nggak mungkin, karena bisa jadi device sedang dipakai untuk PJJ, jadi dia nggak mungkin absen. Makanya saya kasih toleransi waktu, biasanya absensi 5 menit maksimal atau 10 menit setelah pembelajaran terakhir gitu ya, untuk penjaga-jaga. Makanya kadang-kadang ada ya tadilah namanya siswa ya, ada aja yang kadang-kadang dia persiapan untuk absen besok, jadi dia udah absen duluan ngisi. Nah itu kan akan kebaca di Google Form seperti itu. Nah kalau dari segi administrasi dalam segi penilaian ya, kalau yang kami pahami selama ini adalah ketika dia mencoba menjawab, ya walaupun kita tidak tahu nih waktu menjawabnya apakah dia buka jawaban dengan Google pencarian atau apa, ya yang penting selama dia pertama, kalau misalkan dia mengerjakan dengan waktu yang sesuai yang diperintahkan ya, apakah dia dengan cara memplagiasi, nanti kan kita akan cek gitu ya, apakah ini memang asli pola pikir dia pada saat penilaian tugas-tugas, atau memang dia tinggal ganti nama gitu dari tugas yang lain, itu nanti akan kita lacak seperti itu. Tapi yang penting adalah bagaimana dia bisa mengumpulkan tugas itu tanpa bahasanya terbebani dengan sesuatu yang harus kudu mesti wajib. Gitu. Nah di kami ini biasanya diberikan pilihan pada saat mengumpulkan tugas, misalnya contoh, apakah mereka bisa dengan WA, monggo kirim dengan WA. Mereka bisa dengan email, silakan dengan email. Atau misalkan kayak kemarin
Pak, saya mau memberikan tanggapannya berupa video, silakan, disilakan. Nah, makanya artinya tidak 100% sempurna, itu yang saya maksud tadi seperti itu. Artinya tinggal tergantung dari kondisi si siswa dan guru yang memberikan arahan dan petunjuknya seperti itu. Oke Pak. Gini Pak, kan sekarang lagi daring ya Pak. Gimana sih menurut Bapak guru yang ibaratnya sudah sepuh gitu Pak, tidak mengerti gadget atau laptop, mati gitu Pak dengan di elektronik digital ini Pak. Menurut Bapak gimana sih Pak? Ya, justru kalau saya melihatnya ini menjadi motivasi pemicu untuk beliau-beliau yang sudah sepuh, senior, untuk mau belajar lagi. Dan alhamdulillah di SMK 50 tidak ada kendala, karena beliau-beliau yang sepuh ini mau belajar dengan kami-kami gitu ya, pada saat ya alhamdulillah sebelum pandemi terjadi memang sudah kita sering menggunakan itu gitu loh. Yang terkadang misalkan beliau sedang sakit tapi beliau tetap mengajar dengan menggunakan jarak jauh gitu ya, karena kan kami juga dulu pernah mengikuti pelatihan seperti penggunaan Google Meet gitu, terus pelatihan menggunakan pengiriman video tutorial dan segala macam. Nah, jadi insya Allah tidak menjadi sebuah hambatan yang berarti, karena memang itu ketika saya salah satu senior yang saya ajak bicara adalah, oh ini malah saya jadi semangat, dia bilang, saya jadi pengen tahu juga bagaimana, walaupun tetap tidak bisa melupakan artinya batasan usianya beliau. Jadi kadang-kadang masih suka panik gitu ya kan, ketika tiba-tiba ini ternyata baterainya habis gitu, atau ini nggak bisa gerak ya, nggak tampil pada saat dipresentasikan. Nah, biasanya beliau-beliau melakukan konsultasi dengan kami tim IT yang ada di sekolah gitu. Berarti saling mensupport ya Pak ya? Saling mensupport. Sama support satu sama lain, alhamdulillah kalau di SMK 50 gitu. Alhamdulillah mantap. Ini malam ini aja sebenarnya ada pelatihan nih dari tim IT, ketua tim IT, guru yang akan memberikan pelatihan bagaimana pemanfaatan segala fasilitas yang ada di Google Classroom gitu, supaya teman-teman pada saat mengirimkan tugas bisa langsung menilai, muncul ke siswa gitu, sehingga siswa juga artinya mengetahui, saya sudah dinilai nih sama guru, artinya bukan cuma sekedar dikumpulkan tapi nggak ada nilainya, enggak, tapi siswa jadi bersemangat, iya benar tugasnya sudah dikumpulkan, langsung dapat nilai gitu, muncul. Jadi nanti sekitar jam 20 mungkin ya, sekarang saya lupa jam berapa nih, bentar lagi. Seperti itu. Pertanyaan terakhir nih Pak, apa saja silakan. sih kesulitan guru dalam proses administrasi siswa, lalu bagaimana upaya untuk mengatasi kesulitan tersebut Pak? Iya, kalau masalah administrasi dalam hal absensi, biasanya kalau saya kurang paham dengan yang lain, tapi kalau saya pribadi biasa saya mengcover. Jadi selain menggunakan Google Classroom ya, atau tadi dengan menggunakan Zoho Form, Google Form, biasanya saya membackup dengan absensi manual. Artinya saya membuat sendiri daftar hadir secara manual, nanti akan saya pantau berdasarkan pada saat saya Google Meet, seperti itu. Kalau Google Meet ya kalau lagi online. Tapi kalau seandainya memberikan dari Google Classroom materi, tetap ada absen yang berjalan, paling nanti akan saya cek dan recheck melalui jurnal kelas yang diberikan dari ketua kelasnya, sehingga dari situ bisa kepantau dengan baik seperti itu. Oke Pak, gitu aja Pak, kurang lebihnya. Baik. Makasih nih Pak, udah bersedia mau diwawancara oleh saya. Baik, saya mohon maaf ya kalau seandainya ada kekurangan dalam hal menjawab dan kekurang puasan dalam membantu gitu ya. Iya Pak. Sukses selalu. Iya Pak, sukses juga Pak. Sehat-sehat terus Pak. Amin. Ya, semoga menjadi guru yang hebat nanti di masa datang, bisa menggantikan saya dan teman-teman saya yang lain. Amin, amin. Makasih ya Pak. Assalamualaikum. Salam buat keluarga ya. Iya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.